Oke, jadi tadi pertanyaan Tante Lucky gimana sih caranya untuk mantau si bot ini? Jadi sederhananya bot ini kan kayak running thread gitu, sebenarnya kayak gitu. Tapi cuman disebutin satu persatu. Nah, jadi pada saat jam 9.00 itu ciri-cirinya mana yang bisa kita ambil itu saya share screen. Om Anton, mungkin jangan share screen dulu nih. Oke, sip. Kita coba cross check ya di hari ini. Nah, kayak gini nih tuh. 9 Januari ya. Tante Lucky bisa dengar suara saya? Iya, iya, yang penting saya Nah, tanya dulu. lihat nih tuh, pantau yang TX1 bintang, TX1 bintang ada apa tuh? Niche dan cegas ya. Oh Kuncinya ini iya, tuh. Kuncinya ini TX1 bintang ini nih di jam-jam segini. Udah itu aja gitu. Dan walhasil cegas sama Niche di push terus gitu. Wah. Tapi setelah itu ya makanya namanya kan scalper ya. Sudah cuan ya bungkus lah. Mau berapa persen pun bungkus. Gitu. Niche cegas 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 Niche Niche tuh. Dan kebetulan bukan kebetulan dan kita juga lihat juga Niche dan cegas ini kan dia baru baru IPO ya. Nah, jadi momentumnya tuh masih banyak gitu. Jadi orang-orang tuh masih pada tertarik di situ gitu. Kayak begitu. Ya udah, kita pantau di dua ini aja gitu. Kalau bisa multitasking, ya bisa pantau dua-duanya ya pantau dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa multitasking ya salah satu aja. Takutnya yang satunya kabur, yang satunya dibanting gitu. Seperti itu. Jadi nganalisanya gini, nganalisa buat cara sederhananya. Anggaplah kita di TX1 bintang ini kayak beli nih. Kita pantau pokoknya kuncinya TX1 bintang jam 9.00 gitu. Terus ditambah trendingnya. Trendingnya kayak contohnya KF, IRA dulu ya gitu. Wah, itu kan masih trending pada saat Covid tuh yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang ini trendingnya nih kan naik Niche dan Cegas ini kan saham IPO kan. Saham baru-baru IPO. Nah, itu kita kita lebih pantau. Di sini juga ada nih PSDN dan Arto. Nah, tapi kan kita udah tadi kan udah masuk dulu di Niche dan Cegas kan. Gitu. Jadi kuncinya TX1 bintang tuh. Terus lebih anggaplah misalnya TX1 bintang nih ada beberapa kayak misalnya kayak gini nih. Ada eh, nah kayak gini misalnya nih. Niche dan BBYB misalnya ya gitu. Niche dan BBYB. Kita harus tahu juga nih, ada sentimen apa sih? Oh, Niche ini IPO, BBYB ada sentimen apa ya gitu. Kalau kita nggak tahu, kita better lebih baik ke Niche karena dia baru IPO gitu. Kuncinya seperti itu tuh. Nah, terus di jam 9.10, nah kayak gini ya, ini banyak banget nih. Ini jadi saya jam 9.10 itu kan momentumnya udah marketnya udah agak rada-rada slow lah ya gitu. Nah, scannernya si bot saya perbesar lagi. Jadi yang tadinya cuma 10 emiten yang kita cross check ini diperbesar jadi lebih banyak. Nah, harapannya dengan memperbesar yang di scan jadi kita bisa dapetin persentasenya lebih dari bawah gitu. Begitu. Nah, ini caranya gimana ya? Ini ketika gini ini kita bisa pantau juga nih, mana ada enggak yang menarik nih di sini gitu. Kayak LPPF, terus ASA, Arto udah dipanggil dari awal tuh tadi gitu. PBYB udah 3 kali nih dipanggil, 4 kali di sini gitu. Kalau tadi kita ngambil di TX1 pun ya harusnya sih gitu.
harusnya udah cuan. ASLC juga harusnya udah cuan gitu. Kayak gitu nih, kayak gini TX1 kita, wah nih misalnya, nah makanya saya suka info ke teman-teman kalau teman-teman udah punya analisa di malam harinya gitu, di malam harinya sudah analisa, terus udah gitu paginya misalnya, paginya itu udah disebut sama si bot TX0 gitu, udah hajar aja, jadi bot ini sebagai konfirmasi final teman-teman semua gitu kan. Analisanya kan om tante kan udah nganalisa dulu malamnya, oh ini bagus nih, oh ini bagus nih, oh ini bagus gitu. Kalau mau spekulasi buy ya itu kan case-nya beda, langsung aja beli pada saat malam-malamnya kan. Tapi kalau misalnya mau mantau dulu mana nih yang mau kita beli, itu bisa kita konfirmasi dari ASLC, kayak dari si bot ini, kayak contoh misalnya ASLC gitu, TX0 muncul, ya udah kita hajar aja langsung karena memang udah dikonfirmasi sama si bot gitu. Biasanya rata-rata itu naik biasanya gitu, tapi naiknya berapa persen kan kita nggak tahu gitu. Terus udah gitu, jadi bot ini sebagai konfirmasi final. Nah biasanya terus udah gitu tambah lagi nih ada T135BA. Jadi penjelasan T135BA ini, FWCT contohnya ya, ini contoh FWCT ini kemarin itu di akum 5 broker gitu. Dia hari ini naik tinggi nggak? Ya belum tentu gitu. Bisa aja brokernya itu. Tapi intinya kemarin itu dia di akum sama 5 broker. Nah 5 brokernya apa? Kita harus analisa lagi, cross check lagi. Brokernya apa-apa dan berapa banyak dia ngakumnya gitu, di harga berapa average-nya. Nah itu kita harus analisa lagi gitu. Seperti itu Om. Jadi biasanya nih T135BA ini datanya nih muncul jam 20.00 nih. Bukan biasanya, udah saya set nih. Ini untuk besok nih. Ini data yang di akum hari ini. Akum hari ini kita buat besok nih, ada Friend, ada Mulia, SCMA, ada Nobu. Nah, dari data hari ini yang big akum dan big distribusi ini saya combine dengan watchlistnya alat saham IDX yang hari ini naiknya transaksinya yang dipanggil-panggil sama si botnya banyak. Nah inilah, jadi ternyata si BBSS itu hari ini contohnya di 5 broker ngebuang, Niche juga dibuang hari ini, ASLC di akum hari ini di akum. Jadi besok kita lihat nih ASLC masih mau nanjak atau enggak gitu. Arto hari ini di akum gitu, dengan kenaikan yang hari ini dia di akum, Nobu juga di akum. Nah ini teman-teman kalau misalkan memang ada waktu malam ya, coba cross check lagi akumnya berapa besar sih, terus broker apa yang mengakum gitu, pengendalinya siapa gitu. Nah itu sebagai bahan nanti pertimbangan. Nah setelah itu realisasinya di apa, di sekuritasnya ada yang kemarin tuh cuan, semoga cuan, itu udah saya membuat videonya gitu. Jadi kita bisa lihat videonya nih kayak gini. Nah contohnya nih, sorry jangan yang ini, mana yang ada GJTL nya. Oh kan, bentar ya. Nah ini deh. Nah jadi oh ini sesi 2 ya. Bentar, saya cari yang sesi 1. Nah jadi kayak gini nih, kelihatan nggak videonya? Kelihatan tapi kecil, nggak bisa di zoom. Nggak bisa di zoom, saya zoom. Gini kelihatan nggak Om? Ah, cakep. Nah
lihat nih, yang di atas Jawa ya, yang 25 nih. Yang sebelah sini yang paling atas tuh Jawa nih. Om, semoga cuan udah ini. Nah, lihat di volumenya nih. Volumenya bergerak kencang tuh si Jawa. Nah, disebut nih sama si buat tuh. Tuh, 198 disebut sama si buat, udah hajar di bear. Gitu. Lihat di volumenya udah, lihat aja tuh kayak pom bensin Jawa tuh. Krrrr. Itu dia bikin Ya kan? watchlist manual ya berarti ya, Om? Watchlistnya ngambil dari sini Om. Watchlistnya yang ngambil yang dari Oh, I dari sini, see. dari yang udah saya buatin. Ini nih. Yang udah, ya berarti itu kan sesi satu tuh. Ini kan ini malam nih. Jam Oh 8 iya, malam. sorry. Terus dikonfirmasi di besok harinya ya. Betul. Jadi indexingnya lah, ibaratnya indexingnya mainnya di sini aja gitu untuk sesi satu. Jadi pantaunya di emiten ini aja. Kalau nggak dapet ya, ya berarti bukan miliknya lah gitu. Tapi kan nggak semuanya setiap hari pasti dapet gitu. Nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih. Biasanya ada aja yang dari watchlist ini nggak ada yang muncul sama sekali gitu. Bisa jadi. Karena watchlist kan hanya sekedar daftar pantau kan atau indexing gitu. Ya, Nah, clear. biasanya yang lebih dipantau itu yang ada T135BA-nya nih Om. Kayak ASLC, Arto, Nobu, YCBP gitu. Tapi kan kayak ICBP kan jalannya pelan ya. Kecuali pagi-pagi ya kalau nggak salah dia bisa mantau dulu lah. Pokoknya yang lebih dipantau tuh yang ini gitu. Nah, lihat di volumenya. Nanti makanya saya suka, waktu itu saya bilang realisasinya itu penggunaannya di Mirai 8552. Kalau yang pada pakai Mirai itu enak tuh, tinggal pakai direct buy langsung kebeli gitu. Ya mau pakai watchlist biasa itu silahkan. Tekniknya pokoknya intinya ketika volumenya itu bergerak terus udah gitu disebut sama bot, ya sudah itu memang apa namanya, eh, biasanya akan naik gitu. Jadi sebagai konfirmasi final gitu. Gimana tante, penjelasannya cukup jelas? Bener, Om. Oke, terima kasih. Oke, saya stop dulu recordingnya. Terima kasih.